Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Dalam surat-surat Yohanes, entolen atau perintah pertama-tama berarti cinta kepada Allah, tetapi cinta kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari cinta kepada saudara-saudara. Jadi yang dimaksud surat Yohanes dengan perintah baru adalah berhubungan dengan kasih dan ikatan iman di dalam Yesus Kristus. Lihat 1 Yohanes 3 ayat 23. Dengan demikian, perintah baru ini adalah perintah kasih yang menekankan relasi dengan sesama atau kasih kepada saudara. Kasih kepada saudara dihubungkan dengan menuruti perintah Allah dan sebagai bukti pengenalan akan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3. Penulis surat Yohanes menggunakan kata entolen kainon atau perintah baru untuk menunjukkan pertentangannya dengan gnostik yang juga suka dengan hal-hal yang baru. Namun penulis surat Yohanes menekankan kebaruan itu pada kasih kepada Allah yang berwujud dalam kasih kepada saudara. Ini bukan perintah baru, tetapi perintah lama, yaitu firman yang telah kamu dengar. Namun, Yohanes tidak mengaitkan itu dengan 10 hukum atau ketetapan Musa, melainkan hanya pada kasih kepada Allah. Di sini penulis surat Yohanes berbeda dengan penulis Injil-Injil yang menekankan kasih menurut Yesus Kristus sebagai perintah baru. Penggunaan entolen untuk perintah dalam perjanjian baru, khususnya Injil Sinoptik, menunjuk kepada dekalog atau 10 perintah, tetapi juga berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Musa lainnya. Namun entolen juga sering dipakai untuk menunjuk kepada perintah Yesus, dan ini biasanya dihubungkan dengan kasih. Dalam ayat 8, penulis 1 Yohanes kembali menggunakan kata kainen untuk menunjukkan bahwa ada hal yang baru dalam perintah ini, tetapi bukan sama sekali baru. Kata kainen dari kainos dibedakan dari neos. Jika neos menunjukkan bahwa sesuatu itu sama sekali baru atau sebelumnya belum pernah ada, kata kainos menunjuk kepada sesuatu yang berbeda dari biasa atau lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam perjanjian baru, kainos menunjuk kepada sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Yang belum dilakukan di sini sebelumnya adalah kasih kepada saudara. Yang baru ini disejajarkan atau dihubungkan dengan terang yang benar yang telah bersinar dan dipertentangkan dengan kegelapan yang sedang lenyap. Yang gelap berarti tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan, sedangkan terang yang benar menunjuk kepada firman yang menuntun manusia, dalam hal ini gereja menurut perspektif 1 Yohanes, untuk hidup di dalam Tuhan. Bagi penulis 1 Yohanes, terang itu adalah Allah sendiri. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Jadi hidup di dalam terang berarti hidup di dalam persekutuan dengan Allah dengan melakukan kehendak Allah, yaitu mengasihi saudara. Kata adelphon dari adelpho yang diartikan sebagai saudara di sini, pertama-tama berarti saudara yang lahir dari kandungan seorang ibu yang sama. Namun adelphos juga dapat berarti sesama anggota dari komunitas sosial keagamaan. Dalam konteks 1 Yohanes ini, kata adelphos menunjuk kepada sesama saudara sekandung di dalam Allah. Saudara ini memiliki kesetaraan di dalam Allah. Penulis tidak menunjukkan bentuk dari kebencian itu, tetapi bagi penulis, membenci saudara berarti masih hidup dalam kegelapan, sedangkan yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang. Kata tinggal menunjuk pertama kepada kesatuan antara Kristus dengan Allah, dan selanjutnya antara orang percaya atau orang Kristen dengan Kristus. Namun dalam 1 Yohanes di sini, dengan mengatakan berada di dalam terang, penekanannya lebih pada orang percaya tinggal di dalam Allah. Kata penyesatan diterjemahkan dari bahasa Yunani skandalon yang berhubungan dengan kejatuhan atau kegagalan untuk menunjukkan iman yang sesungguhnya atau sikap hidup yang melawan Allah. Akibat dari skandalon ini adalah hilangnya keselamatan yang kekal dan kebinasaan. Jadi orang yang kehilangan kasih yang bersumber pada kasih kepada Allah dan diwujudkan dalam kasih kepada saudara adalah orang yang berada dalam kesesatan dan tidak bisa menunjukkan iman yang sesungguhnya. Kata etuflosen dari tuflo
menunjuk kepada kebutaan yang disebabkan oleh kegelapan dan juga karena kebencian terhadap saudara. Karena kebutaan berhubungan dengan kegelapan, maka ini menunjuk kepada hilangnya tuntunan Allah sebagai terang. Anak-anak yang telah diampuni dosanya adalah semua orang percaya. Jadi sebutan anak di sini didasarkan atas pengampunan dosa. Penulis menempatkan dirinya sebagai bapa iman bagi semua orang percaya yang menerima suratnya ini. Jadi bisa disamakan seperti seorang patriark dalam gereja. Beberapa penafsir mengatakan penyebutan bapa pada satu sisi menunjuk kepada bapa-bapa dalam konstruksi patrilineal, tetapi di sisi lain seperti di zaman kuno, sebutan ini bisa juga sebagai sebuah sapaan penghormatan kepada semua orang, baik laki-laki atau perempuan, untuk menunjukkan tanggung jawab mereka dan mengingatkan mereka terhadap sikap rendah hati yang harus dimilikinya. Jadi saya memilih memahami sapaan dalam 1 Yohanes ini, meskipun masih kuat sisi patriarkalnya, lebih menunjuk kepada orang Kristen, laki-laki dan perempuan yang sudah lama mengenal Allah dan karena itu mereka diminta untuk hidup dengan lebih bertanggung jawab. Sedangkan yang tidak merasa dirinya sebagai bapak, dikelompokkan ke dalam orang-orang muda. Beberapa penafsir menggolongkan orang muda ini ke dalam usia 20-an tahun yang masih mempunyai energi besar, visi yang ideal, dan keinginan yang besar dan potensi yang besar dalam pelayanan. Penulis 1 Yohanes menyebut mereka kuat dari kata ishuroi. Namun kata ini juga mengandung arti bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kemampuan untuk melepaskan diri dari keinginan diri sendiri demi mewujudkan kehendak Allah dalam iman. Karena itu dikatakan bahwa orang-orang muda ini telah mengalahkan yang jahat. Kata jahat diterjemahkan dari poneron, dari poneros, dan dalam perjanjian baru berhubungan dengan moral, khususnya berkaitan dengan keinginan hati atau keserakahan. Tetapi pernyataan bahwa firman Allah ada dalam orang-orang muda bertujuan sebagai penegasan bahwa firman Allah itulah yang menjadi sumber kekuatan mereka, bukan kekuatan mereka sendiri. Karena itu mereka bisa mengalahkan keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Allah dan sebagai bukti bahwa mereka hidup dalam Allah. Penulis menunjukkan ketegasan sikapnya melalui pesan imperatif di ayat 15. Dunia yang dimaksudkan oleh 1 Yohanes di sini adalah dunia yang telah menolak Kristus. Ini bukan berarti menyangkali atau menolak dunia, tetapi jangan mengasihi dunia dengan mesra, dari bahasa Yunani agapate, seperti kasih mesra kepada Allah. Karena kasih mesra itu hanya ditujukan kepada Allah sebagai bukti bahwa orang percaya hidup dalam terang. Dalam kasih agape itu, orang hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang percaya hidup juga dalam ketaatan sepenuhnya kepada dunia. Kegelapan selalu dihubungkan dengan dunia. Karena itu mengasihi dunia sama artinya dengan hidup di dalam kegelapan, bukan dalam terang. Jadi yang dimaksudkan penulis 1 Yohanes dengan pernyataan kasih Bapa tidak ada di dalam dirinya adalah keadaan ketika orang tidak hidup di dalam terang atau tidak hidup di dalam kasih Allah. Ayat 16 mempertegas larangan untuk tidak mengasihi dunia dengan kasih mesra atau agapate. Dalam dunia ada keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dalam perjanjian baru, kata keinginan yang diterjemahkan dari epitumia menunjuk kepada manifestasi dari dosa yang tinggal dalam diri manusia dan yang mengontrol manusia. Epitumia dihubungkan dengan keterpisahan dari Allah. Penulis 1 Yohanes menghubungkan keinginan ini dengan daging dan mata. Karena dihubungkan dengan daging dan mata, maka ayat ini juga memiliki kesejajaran dengan yang jahat dalam ayat 13, yaitu keserakahan. Kata allosoneia yang diterjemahkan LAI sebagai keangkuhan menunjuk kepada situasi yang berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Orang beranggapan bahwa dia punya sesuatu atau lebih, padahal tidak memiliki apa-apa. Seperti orang yang hanya omong kosong, seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Kata allosoneia ini dalam surat Yohanes menunjuk kepada sikap manusia yang merasa tidak perlu bertanya apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya, karena dia bisa memutuskan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Sikap ini tentu saja bertolak belakang dengan ayat 17 yang menyatakan bahwa dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang yang hidup menurut kehendak Allah akan hidup selamanya. Kehendak Allah dari bahasa Yunani telema tuteu dalam perjanjian baru berhubungan dengan dasar dan tujuan keselamatan. Keselamatan inilah yang memungkinkan orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya.
Dengan demikian, penulis mempertentangkan dunia dengan segala keinginannya yang akan lenyap, dengan kehendak Allah dan orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Jadi bukan karena manusia melakukan kehendak Allah lalu dia hidup selama-lamanya, melainkan keselamatan dari Allah lah yang memberikan kehidupan selama-lamanya. Jadi inilah keteladanan untuk cara hidup komunitas orang percaya di tengah-tengah dunia. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari teks ini? Yang pertama, jadilah orang beriman yang hidup secara bertanggung jawab, apalagi jika kita sudah lama percaya kepada Kristus. Yang kedua, jadilah orang beriman yang mampu melepaskan diri dari pementingan diri sendiri dan keserakahan, sehingga bisa mengasihi saudara-saudara dengan benar. Karena pementingan diri sendiri dan keserakahan adalah wujud dari sikap membenci saudara kita dan menunjukkan bahwa kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Yang ketiga, janganlah hidup dalam keangkuhan, karena hidup dalam keangkuhan menunjukkan iman yang kosong atau hidup dalam kegelapan. Yang keempat, kalau kita hidup dalam terang, itu berarti kita mau selalu bertanya, apa kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita dengan saudara-saudara kita, supaya kita boleh hidup untuk selama-lamanya.